Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Karamdani. Saya dari kelas 04 SMJE 013. Kali ini saya akan menganalisis rasio keuangan. Dan perusahaan yang akan saya analisis adalah perusahaan PTS Hardware dengan periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Apa itu analisis laporan keuangan? Menurut Harahap yang dikutip dalam MAIT, mengungkapkan analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Apa itu analisis rasio keuangan? Nah, analisis rasio keuangan merupakan alat perusahaan untuk menilai kinerja keuangan di suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat di dalam pos-pos laporan keuangan. Kemudian, standar industri rasio keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan standar industri. Standar industri yang dimiliki oleh setiap rasio itu berbeda-beda, seperti yang tertera pada tabel di samping. Dengan kata lain, apakah rasio dari suatu perusahaan yang sedang dianalisis itu berada di atas atau di bawah rata-rata industri? Jika rasio mengenai hasil atau laba dan aktiva atau harta dari suatu perusahaan itu di atas rata-rata atau nilainya lebih tinggi dari rata-rata industri, maka perusahaan itu dapat dikatakan baik. Namun, jika rasio mengenai biaya atau beban dan hutang dari suatu perusahaan yang sedang dianalisis berada di atas rata-rata atau nilai yang lebih tinggi dari standar industri, maka perusahaan itu dikatakan tidak baik. Nah, kemudian kita masuk ke laporan keuangan PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 dilihat dari rasio profitabilitas. Untuk laporan neraca PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 dalam jutaan rupiah terlampir. Untuk laporan laba rugi PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 dalam jutaan rupiah terlampir. Nah, untuk rasio profitabilitas itu ada gross profit margin, yaitu rasio yang menghitung laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada net profit margin, adalah rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Rumusnya laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Nah, untuk perhitungan gross profit margin, PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 dalam jutaan rupiah terlampir. Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa perhitungan tingkat profitabilitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang diukur menggunakan gross profit margin hasilnya mengalami fluktuatif. Berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas menggunakan gross profit margin, secara rata-rata yaitu menghasilkan nilai sebesar 48% dari standar industri yang ditetapkan adalah 30%. Artinya, selama periode, kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau operasi barang untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan cukup baik. Sehingga dalam hal ini perusahaan berupaya untuk mempertahankan penjualan terutama dalam bidang barang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar ke depannya. Setelah dihitung menggunakan net profit margin, PTS Hardware menghasilkan rata-rata sebesar 11% dan standar industri yang ditetapkan adalah 20%, yang artinya selama 5 periode kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu kurang baik, disebabkan biaya yang tinggi karena operasi yang tidak efisien. Kemudian, dalam perhitungan return on asset, PTS Hardware menghasilkan nilai rata-rata sebesar 13%, berada di bawah standar industri yang ditetapkan yaitu 30%. Diartikan bahwa perusahaan dalam menghasilkan return on asset yang rendah menunjukkan aset yang lebih tinggi namun laba bersih yang dihasilkan rendah. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas diukur menggunakan return on asset PTS Hardware berada dalam kondisi yang kurang baik.
Nah, kemudian dihitung dari return on equity, PT AS Hardware menghasilkan nilai rata-rata sebesar 16% dan berada di bawah standar industri yang ditetapkan adalah 40%. Artinya, perusahaan belum mampu memaksimalkan modalnya untuk menghasilkan laba bersih yang optimal. Kemudian kesimpulannya, rasio profitabilitas PT AS Hardware Indonesia yang diukur menggunakan gross profit margin memiliki kinerja yang cukup baik. Namun jika ditinjau dari return on asset, memiliki kinerja yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dilihat dari return on equity, PT AS Hardware juga memiliki kinerja yang kurang baik, karena perusahaan belum mampu memperoleh laba dari modal sendiri yang dimiliki. Dilihat dari net profit margin, juga memiliki kinerja yang kurang baik karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang disebabkan karena tidak efisiennya operasi perusahaan. Kemudian untuk saran, dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas PT AS Hardware, sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan rasio profitabilitasnya sehingga di masa mendatang perusahaan akan mampu menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba yang optimal serta menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Sekian dari presentasi hasil kerja saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.